Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika ay haza, bermula ini. Zalika ay haza, bermula ini yang mana al-kitabu, ini kitab yang mana alladzi yaqra'uhu Muhammadun, kitab alladzi yang membaca akannya kitab oleh Nabi Muhammad, itu la raiba. Apa arti raiba? Syakka, tidak ada keraguan, fihi, dalamnya kitab itu yang maujud, tidak ragu pada apa, annahu, bahwa sungguhnya kitab min indillah, itu sabit dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafyi khabarun mubtada'uhu zalika wal isyaratu bihi lit-ta'dhim. Dan bermula jumlah nafi yaitu la raiba, itu khabarun, itu khabar, mubtada'uhu, yang bermula mubtadanya khabar itu zalika, wal isyaratu bihi, dan bermula isyarah dengannya zalika itu lit-ta'dhim, untuk ta'dhim. Hudal lil muttaqin, itu petunjuk, khabarun sanen ay hadin, itu petunjuk, hudan yaitu khabar yang kedua. Apa arti hudan ay hadin? Petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Apa arti orang yang bertakwa? As-sairina ila taqwa, yang akan jadilah mereka kepada takwa. Kenapa jadi takwa? Bimtisalil awamiri, dengan sebab melaksanakan segala perintah, wajidina bin nawahi, dan dengan sebab meninggalkan segala larangan. Kenapa mereka dinamakan muttaqin? Littiqaihim bidzalikan nar, karena terjaganya mereka bidzalika, dengan demikian melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, terjaga an-nara, dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika, jadi zalika pada dasarnya isim isyarah untuk jauh. Di sini Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengartikan zalika artinya haza, ini. Isim isyarah yang digunakan untuk jauh. Tapi beliau memaksudkan di sini yaitu haza, untuk dekat. Artinya nanti alasan kenapa Allah menggunakan zalika padahal maksudnya ini. Karena zalika ini isyarah kepada kitab. Bermula ini yang mana? Ini kitab. Kitab yang mana? Kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu kitab Quran, bukan kitab yang lain. Ini kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu la raiba, itu tidak ada keraguan dalamnya kitab. Raiba banyak artinya. Salah satu arti yang dipilih oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti di sini yaitu syakka. Arti la raiba yaitu la syakka, tidak ada keraguan dalamnya kitab. Tidak ragu pada apa? Tidak ragu bahwa sungguhnya kitab itu datang dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad atau dari orang lain. Jadi masalahnya kulah, kita lihat langsung. Qauluhu ay hadza, artinya asyara bidzalika ila anna haqqal isyarah ayyuta biha lil qarib. Beliau mengisyarahkan, Syekh Suyuti mengisyarahkan dengan menafsirkan zalika dengan hadza, kepada bahwa sungguh hak isyarah itu mestinya dengan hadza, untuk qarib, untuk dekat. Wa sayatil jawabu anhu, akan datanglah jawaban tentangnya nanti. Al-kitab bimaknal maktub, kitab bimaknal maktub, artinya kitab ini masdar. Kataba yaktubu kitab, tapi maksud di sini yaitu maktub, sesuatu yang sudah tertulis, yaitu Al-Qur'an. Ini kitab, ini Al-Qur'an. In qulta innal Qur'ana karibun fala yusharu lahu bi isyaratil ba'in, ajabal mufassiru bi qawlihi.
Ingkulta, bila engkau mengatakan Quran itu dekat, fala yusyaru lahu bi isyaratil ba'id, maka tidak diisyarahkan baginya Quran dengan isyarah yang jauh. Quran dekat. Quran ini yang sedang dibaca oleh Nabi kita Muhammad berarti dekat. Kenapa diisyarah dengan zalika? Nah, bila engkau mengatakan Quran itu dekat, tidak diisyarahkan baginya dengan isyarah yang jauh, ajabal mufassiru. Mufassir menjawab, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjawab dengan jawaban beliau. Wal isyaratu bihi lit ta'zim. Isyarah dengannya zalika itu untuk ta'zim. Artinya, di ujung tadi wal isyaratu bidzalika lit ta'zim, ini jawaban terhadap pertanyaan. Isyarah dengan zalika untuk ta'zim. Apa maksud untuk ta'zim? Nah, ini maksudnya. Fal Qur'anu wa in kana qariban minna illa annahu marfu'ur rutbah wa 'azimul qadar min haitsu annahu munadzahun an kalamil hawadis. Bermula isyarah dengannya zalika itu lit ta'zim. Artinya, fal Qur'anu wa in kana qariban minna. Quran itu sekalipun ia dekat dari kita, illa annahu marfu'ur rutbah, melainkan Quran itu marfu'ur rutbah, tinggi derajatnya. Jadi Quran itu tinggi derajatnya, wa 'azimul qadar, besar nilainya. Besar dari sisi mana? Min haitsu annahu munazzahun an kalamil hawadis. Ditinjau dari sisi Quran itu terbebas dari ucapan makhluk. Karena dalam Al-Quran itu ya firman Allah, kalam Allah. Wa dzalika kamunadatil maula subhanah, demikian itu seperti memanggil Allah Subhanahu wa taala. Biya ya allati yunada bihal ba'idu. Dengan ya yang digunakan, ya allati yang dipanggil dengannya ya akan yang jauh. Ma'a kaunihi aqrabu ilaina min hablil warid. Bersama keadaannya Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Likaunihi subhanahu munazzahan an sifatil hawadis, karena keadaannya Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari sifat-sifat makhluk. Fanazala tanazzuhuhu minal hawadis, maka bertempatlah oleh bersihnya Allah dari hawadis, manzilata bu'dina anhu, pada kedudukan jauhnya kita darinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalika maksudnya isyarah untuk dekat, tapi Allah menggunakan isim isyarah jauh. Kenapa? Ini menunjukkan tentang tinggi derajatnya kitab Al-Quranul Karim. Karena kitab itu berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran, ketinggian Al-Quran, maka digunakanlah isim isyarah zalika, walaupun maksudnya haza. Itu yang pertama. Kemudian ini kitab-kitab yang dibaca oleh Nabi kita. Dengan demikian keluarlah kitab yang lain. Qauluhu alladzi yaqra'uhu Muhammad, kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Wahwal Quran, yaitu Al-Quran. Uhturiza bidzalika an baqil kutubis samawiyah, keluarlah dengan sebab demikian dari seluruh kitab-kitab samawiyah yang lain, semisal Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Syis dan lain-lain. Nah, keluar. Artinya kitab yang dibaca oleh Nabi itu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kitab lain bisa saja ada keraguan. Nah. Kemudian la syakka, la raiba artinya syakka, tidak ragu. Sebagaimana janji Syekh Jalaluddin As-Suyuti sebelumnya, beliau akan menggunakan dalam menafsir Al-Quran ini yaitu arjahul aqwal, pendapat yang paling kuat di antara sekian banyak pendapat yang ada. Nah, makanya di sini beliau dalam mengartikan la raiba, beliau memilih syakka, la syakka. Arti raiba banyak. Arti syakka, arti raiba banyak. Salah satunya syakka. Kita lihat. Qauluhu la syakka. Hadza ahadu ma'ani salasah. Ini salah satu dari 3 makna bagi la raiba. Wasani at-tuhmah. Makna kedua bagi raiba yaitu tuhmah, tuduhan. Hampir sama dengan ragu juga. Wasalisu al-qalaq wal ittirab. Yang ketiga yaitu qalaq, terjadi kegoncangan, ittirab, kegoncangan. Ya, hampir sama seperti ragu juga. Wa kulluha munazzahun anhal Qur'an li khurujihi an taqatil bashari. Semuanya 3 makna tersebut, baik makna syakka atau at-tuhmah atau al-qalaq wal ittirab, kulluha semuanya munazzahun anha, bersih darinya 3 itu akan Al-Quran. Quran terbebas dari keraguan, dari tuhmah, tuduhan, dari kegoncangan dan
saling bertabrakan di dalamnya, Quran bersih semuanya. Kenapa? Li khurujihi an taqatil bashari, karena keluarnya Al-Quran dari kemampuan manusia. Jauh sebelumnya Allah menantang manusia untuk bisa membuat walau satu surat yang sama dengan Al-Quran, tapi belum ada yang mampu. Ini menunjukkan keluarnya Al-Quran dari kemampuan manusia. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, al-ayat. Katakan oleh Muhammad, jikalau berkumpullah oleh semua manusia dan jin, ala ayyatu, supaya mereka mendatangkan bimisli hadzal Qur'an, dengan yang sama dengan ini Qur'an, la ya'tuna bimisli, mereka tidak akan mampu mendatangkan misalnya. Itu tentang la raiba fi. Artinya tidak diragukan bahwa Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bikinan Nabi. Karena Nabi itu orang Arab. Kalian juga wahai kafir Quraisy semuanya orang Arab. Kalau kalian menyatakan Al-Quran dibikin oleh Nabi, kalian orang Arab, berbahasa Arab, berbangsa Arab, coba bikin yang sama. Mereka nggak mampu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, Allah menyatakan ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Padahal faktanya banyak orang yang meragukan Al-Quran. Kenapa Allah menyatakan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalam? Ini kan seperti berita. Allah menyatakan Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tapi faktanya ternyata manusia banyak yang ragu. Apakah Allah bohong? Ini jawabannya. Ini jawabannya. In qulta inna qawlahu ta'ala raiba fih khabarun wa huwa la yatakhallafu ma'a anna ba'dal kufari irtaba fihi haitsu qalu sihrun wa kahanah wa asatirul awwalin ila ghairi dzalik. Jika engkau mengatakan sesungguhnya firman Allah Ta'ala la raiba fi, Quran tidak ada keraguan di dalamnya, itu khabarun, satu berita. Wa huwa la yatakhallaf, berita itu tidak mungkin salah. Kalau khabar dari Allah enggak mungkin salah. Ma'a anna ba'dal kuffar, padahal sebahagian orang kafir irtaba fihi, mereka ragu terhadap Quran. Dari mana kita tahu? Haitsu qalu, mereka berkata dalam banyak ayat Allah mengisahkan, mereka mengatakan sihrun, Quran itu sihir, mantra-mantra sihir, wa kahana, tukang tenun Nabi ini. Wa asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dahulu. Mereka tuduhan orang kafir terhadap Quran. Berarti mereka ragu ila ghairi dzalik, hingga lain-lain lagi. Apa jawabannya? Ujiba bi ajwibatin ahsanuha. Jadi pertanyaan itu dijawab dengan beberapa jawaban. Ahsanuha, jawaban terbaiknya yaitu anna qawlahu la raiba fih ay liman az'ana wa aqamal burhana wa ta'ammala fala raiba fih lil arifinal munsifin. Jadi jawabannya banyak, jawaban terbaiknya yaitu firman Allah la raiba fih, Quran tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu liman az'ana, bagi orang yang mau tunduk, wa aqamal burhan, yang mau mendirikan dalil, wa ta'ammala, mau berpikir. Artinya orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mau memahaminya, mau menggali isinya, mau memikirkan tentang isinya, fala raiba fi, pasti dia tidak akan ragu bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Artinya la raiba fi lil arifin al munsifin. Artinya Quran tidak ragu bagi orang yang mengetahui, yang insaf, yang mau mempelajarinya, siapapun dia. Mau dia kafir, mau dia muslim, atau siapapun, kalau dia mempelajari Al-Quran, dia pasti akan yakin bahwa Al-Quran ini memang datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Wa amma man anada fala yu'taddu bihi inhum illa kal an'am bal hum adallu. Adapun orang-orang yang ingkar, man anada, sesudah dia mempelajari Al-Quran, dia mengetahui kebenarannya, tapi dia masih mungkir juga, itu fala yu'taddu bihi, itu tidak dihitung. Inhum illa kal an'am, karena mereka itu seperti hewan, binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka jauh lebih sesat. Kenapa lebih sesat? Karena binatang nggak punya akal. Manusia yang ingkar kepada Allah itu punya akal. Itu jawaban pertama. Wa minha anna ma'na qawlihi la raiba fihi ay la yanbaghi ay yartaba fihi liqiyamil adillatil wadihati ala qawnihi min indillah. Sebahagian darinya jawaban bahwa sungguh makna firman Allah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, artinya
la yambaghi ayyurtaba fi, tidak sepantasnya diragukan dalamnya Al-Qur'an. Artinya jawaban kedua, la raiba ini nafi, tapi maknanya nahi. Ini kitab janganlah engkau ragu terhadap isinya, terhadap ini kitab bahwa datangnya dari Allah. Artinya Allah menyatakan la raiba, maksudnya la yambaghi ayyartaba, tidak sepantas untuk diragukan. Artinya janganlah engkau ragu. Kenapa tidak pantas untuk diragukan tentang Quran? Liqiyamil adillatil wadihah, karena tegaknya dalil-dalil yang jelas ala qaunihi, kepada keadaannya Al-Qur'an itu min indillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban kedua. Nah, jawaban yang pertama, tidak ada keraguan bagi orang yang insaf yang mau mempelajarinya. Jawaban kedua, janganlah engkau ragu terhadap Al-Qur'an. Nah, karena dalilnya jelas. Wa minha annal makna la raiba fih ay lil mu'minin. Sebahagian darinya ajwibah, jawaban lagi itu annal makna la raiba, bahwa sungguh arti la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, artinya lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang percaya kepada Al-Qur'an, makanya orang beriman tidak ragu. Wa ammal kafiruna fala yu'taddu bihim, adapun bermula orang kafir fala yu'taddu bihim, mereka tidak diperhitungkan. Terserah mau ragu enggak, terserah. Fal jawabul awwalu qama. Apa nih? Fal jawabul awwalu amon, ya, amon. Maka bermula jawaban yang pertama itu umum. Umum. Arti umum bagaimana? Faman ta'ammala la yasululahu raibun musliman au kafiran. Jawaban yang pertama yaitu umum, yaitu siapapun yang mau berpikir tentang Al-Quran tidak akan hasillah baginya oleh keraguan, muslim adanya atau kafir. Nah, jadi yang pertama tidak ragu bagi orang yang mau berpikir. Jawaban pertama umum berarti. Wajahduhu ba'da dzalika inadun. Adapun keingkarannya orang kafir sesudah demikian itu inadun, itu keras kepala. Kalau dia sudah bertafakkur, sudah mempelajari Al-Quran masih ragu juga, itu berarti keingkaran, dianggap keras kepala. Wal jawabu sani annahu nafyun bimakna nahi. Dan jawaban yang kedua yaitu la raiba, bermakna tidak sepantasnya untuk diragukan, yaitu nafyun, nafi tapi maknanya larangan. Wasalisu khasun bil muslim, jawaban ketiga khusus terhadap orang muslim. Nah, kemudian fihi ay annahu min indillah, tidak ada keraguan pada bahwa sungguhnya, artinya Al-Quran itu dari sisi Allah. Jadi annahu min indillah badal kepada dhamir fihi, dhamir hi, fihi, makanya kita baca fathah annahu min indillah. Nah, kemudian wa jumlatun nafiyah khabarun, jumlah nafi khabarun, la raiba yaitu khobar. Nah, dzalika mubtada, al-kitabu kita badal kepada dzalika, kemudian la raiba khobar pertama. Nah, mubtada'uhu dzalika, bermula mubtadanya khobar itu dzalika. Wal isyarah bil ta'dhim, isyarah dengan dzalika yaitu untuk ta'dhim seperti tadi. Maksudnya dekat tapi diisyarahkan dengan isim isyarah jauh untuk menunjukkan ketinggian derajat Al-Qur'anil Karim. Kemudian hudan lil muttaqin, Quran kitab itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, hudan ini i'rabnya khabar yang kedua bagi zalika. Bermula demikian, bermula ini yang mana ini kitab, itu tidak ada keraguan padanya ini kitab. Itu menjadi petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Apa arti hudan ay hadin? Jadi maksud Syekh As-Suyuti rahimahullah, ini hudan kalimatnya masdar tapi maknanya isim fa'il. Jadi Al-Quran ini bisa memberi petunjuk, walaupun secara majaz yang memberi petunjuk ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran ini memberi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan lagi, orang yang bertakwa memang orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Buat apa lagi Quran menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa? Orang bertakwa kan orang yang sudah terpetunjuk. Makanya Syekh As-Suyuti menyatakan maksud takwa di sini yaitu as-sairina ila taqwa, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mereka akan menjadi takwa. Ya, sebelum datang petunjuk mereka belum bertakwa. Nah, jadi dalam ilmu Allah ini mereka akan jadi orang yang bertakwa. Orang yang seperti itulah yang
kitab ini menjadi petunjuk untuknya. Nah, itu kalau kita lihat tafsir Syekh As-Suyuti As-Syairina ila Taqwa. Ya, berarti i'tibar mayaul di sini terjadi majaz. Majaz mursal, i'tibar mayaul. Orang-orang yang akan jadilah mereka kepada takwa. Dengan cara apa mereka jadi takwa? Bimtisalil awamir, dengan sebab melaksanakan segala perintah-perintah yang ada dalam ini kita, wajitina bin nawahi, dan dengan sebab meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam ini kita. Littiqaihim bidzalikan nar. Kenapa mereka disebutkan muttaqin? Arti muttaqin itu dari wikayah, orang yang menjaga diri. Mereka disebut muttaqin littiqaihim karena terjaga mereka. Bizalik artinya dengan sebab demikian melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, mereka terjaga an-nara, terjaga akan neraka. Maksudnya terjaga dari neraka. Alladzina yu'minun. Ya. Alladzina yu'minun yusaddiqun. Jadi alladzina ini kitab. Jadi memang belajar tafsir harus kita ulang-ulang karena ini namanya juga tafsir ya. Ini kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Orang takwa yang bagaimana? Alladzina yu'minun. Orang-orang yang beriman oleh mereka. Jadi alladzi sini isim mausul dibina di atas bata. Pada mahal jar kita naat kepada muttaqin boleh. Jadi alladzina yu'minun nanti menjadi sifat orang muttaqin. Atau alladzina juga khobar mubtada mahdhuf juga boleh. Humul ladzina, mereka orang yang bertakwa itulah orang-orang yang beriman. Atau alladzina yu'minun boleh juga istinaf, yaitu mubtada khobarnya nanti ayat kelima. Bermula orang-orang yang beriman kepada yang gaib, misalkan ulaika humul muflihun, itu mereka itulah orang-orang yang beruntung. Boleh macam-macam cara i'rabnya boleh begitu kalau kita lihat dalam kitab i'rab. Alladzina yu'minun ay yusaddiqun. Orang-orang yang beriman oleh mereka. Ada lagi yang perlu dibaca? Ya, sudah benar seperti itu. Alladzina yu'minun hadza tafsilun li ba'dhi sifatil muttaqin. Ini uraian bagi sebagian sifat-sifat orang yang bertakwa. Wa khassaha li annaha a'lal awsaf. Mengkhususkan dianya Allah akannya sifat tadi yu'minuna bil ghaib nanti li annaha karenanya sifat itu a'lal awsaf. Itu sifat paling tinggi. Wa huwa fi mahalli jar sifatul lil muttaqin. Jadi alladzina pada mahal jar sifat bagi muttaqin. Au rafa khabar li mahdhuf, atau bahkan bisa nasab yaitu bagi maf'ul. Kalau nasab itu maf'ul li mahdhufin, fi'ilnya mahdhuf, artinya kita takdirkan ya'nil ladzi la yu'minun, bermaksud ianya Allah orang yang bertakwa, yaitu akan orang-orang yang beriman. Wa yasihu ayyakunu musta'nifan mubtada, dan sah juga kita jadikan dia istinaf sebagai mubtada, khobarnya nanti ulaika. Qauluhu ulaika ala hudan menjadi khobarnya. Kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang bertakwa? Kalau kita sifat, yaitu alladzina yu'minun, orang-orang yang yu'minun ayusaddiqun. Orang-orang yang membenarkan oleh mereka itu bil ghaib, dengan yang ghaib. Apa arti yang gaib? Bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nar. Dengan apa? Dengan mama yang gaib ianya ma dari mereka. Apa ma itu minal ba'si daripada kebangkitan, wal jannati daripada sorga, wan nari dan dari neraka. Jadi kalau kita lihat di sini Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengartikan bil ghaibi bima ghaba, dengan sesuatu yang gaib ya. Artinya bil ghaibin, artinya ghaib ini masdar bermakna isim fa'il. Banyak masdar yang bermakna isim fa'il. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran. Seperti adanya kebangkitan. Ini bisa kita percaya adanya kebangkitan karena dalil sam'i. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya sorga dan adanya
neraka. Ada juga, ya, jadi artinya begini, Syekh Jalal di sini memilih salah satu makna dari bil ghaib. Sebenarnya bil ghaib itu ada makna lain juga, ada tafsir yang lain maksudnya. Beliau lebih menguatkan kalau ghaib ini bermakna isim fa'il, masdar bermakna isim fa'il. Ada juga nanti ulama yang mengartikan bil ghaib artinya mereka beriman hal keadaan mereka itu dalam keadaan ghaib. Walaupun mereka gaib, nggak pernah bertemu dengan Nabi, percaya kepada Nabi. Bukan seperti orang munafik, artinya mereka ketika di depan Nabi bilang beriman kepada Nabi misalkan. Kalau jauh dari Nabi mereka tidak beriman kepada Nabi seperti di awal surah Al-Baqarah. Idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Bila mereka berkumpul bersama setan-setan mereka bilang memperolok-olokkan. Ya, artinya beriman dalam kondisi di dekat Nabi. Kalau di dekat Nabi percaya kepada Allah, percaya kepada surga neraka segala macam. Kalau jauh dari Nabi tidak. Ada yang mengartikan bil ghaibi berarti dalam keadaan gaib, kita hal. Ada juga yang mengartikan bil ghaibi ini hati. Artinya beriman, orang bertakwa, orang-orang yang beriman dengan hatinya. Beda dengan orang munafik. Di mana orang munafik itu beriman dengan mulutnya, hatinya tidak beriman. Orang yang beriman itu beriman dengan hati dan mulutnya. Hatinya percaya, mulutnya juga percaya. Jadi begitu. Nah, jadi banyak penafsirannya. Salah satunya di sini Syekh Jalaluddin As-Suyuti memilih bima ghoba. Karena Al-Baqarah ini dalam surah Al-Baqarah nanti, surah Al-Baqarah dibagi 4, kemudian seperempat pertama dibagi 4 lagi. Membahas tentang orang yang murni berimannya, membahas tentang orang yang murni kafirnya, membahas tentang orang yang beriman secara zahir, batinnya tidak beriman yaitu orang munafik, kemudian membahas tentang ahlul kitab. Ya. Tapi di sini ada nih, coba kita lihat. Minal ba'si, ini kulah minal ba'si dari kebangkitan, bayanun 5. Mereka beriman dengan ma yang gaib, ya ma dari mereka. Apa itu ma? Minal ba'si, min bayaniyah. Artinya dari kebangkitan, wal jannah, wan nar, atufun alaihi. Semuanya diantah kepada minal ba'si. Ay wa nahwi dzalik mimma qama lana dalilu alaihi. Nah, dan lain-lain lagi daripada apa-apa yang tegaklah bagi kita oleh dalil di atasnya, dalil sam'i maksudnya. Wa yahtamilu ayyabqal ghaibu ala masdiriyatihi. Dan ada kemungkinan tetaplah oleh ghaib di atas masdariyahnya. Bisa saja ghaib itu tetap masdar, bermakna masdar bukan bermakna isim fa'il. Wal ba muta'alliqatun bi mahdhufin hal. Dan ba itu ditaklukkan dengan mahdhuf menjadi hal. Artinya hal keadaan mereka. Berimanlah oleh mereka akan sebagai iman. Artinya begini, imanan mutalabbisan bihalatil ghaibah, akan iman yang berpakaian ia dengan keadaan gaib. Artinya begini, fafiha bayanu lihalil mu'minin al-khalisin. Jadi kalau bil ghaibi kita hal, ini artinya menjelaskan keadaan orang yang beriman yang ikhlas. Wa ta'ridi lihalil munafikin, dan menyindir bagi keadaan orang munafik. Fa innahum kanu yu'minuna dhahiran faqat. Karena orang munafik itu beriman secara zahir saja. Adapun orang yang beriman, mukminin yang khalis, yaitu dalam keadaan gaib pun mereka beriman. Famadahallahu ma yu'minu fi hali ghaibatihi. Maka memuji oleh Allah akan setiap orang yang beriman ia pada keadaan gaibnya. Angkulli ahadin, pada ketika gaibnya seseorang dari setiap orang. Kama yu'minu dhahiran, sebagaimana beriman ia pada zahir, sebagaimana penjelasan tadi. Wa yahtamilu annal murada bil ghaibi al qalbu, dan mungkin juga yang dimaksud dengan gaib yaitu al qalbu, hati. Summiya bidzalika li khafaihi, dinamakan hati dengan demikian gaib karena tersembunyinya hati. Artinya yu'minuna bihalatis sirri, artinya mereka beriman dengan hatinya. Wa huwal imanul qalbi, yaitu iman hati. Fal masdaru baqin fi ala halihi, maka bermula masdar itu tetap di dalam kondisinya. Sangat kecil sekali ya.
tulisannya. Wa fihi raddun alal munafiqina aidan. Dan padanya kalau gaib tadi kita maknai dengan hati juga menolak kepada orang munafik aidan. Kenapa? Haitsu qalu bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Karena orang munafik itu dia mengatakan dengan lidahnya sesuatu yang tidak dikatakan oleh hatinya. Nah, jadi boleh tafsir ada 3 macam bil ghaibi. Cuma Syekh Jalal lebih memilih kepada bima ghaba anhum, dengan yang gaib dari mereka, yaitu kebangkitan surga dan neraka. Wa yuqimunas shalah. Kemudian orang yang bertakwa lagi yaitu orang-orang yang mereka yuqimunas shalah, mendirikan oleh mereka akan salat. Apa arti yuqimunas shalah? Ay ya'tuna biha bihuquqiha. Artinya melaksanakan oleh mereka dengannya salat, bihuquqiha, dengan semua hak-haknya salat. Apa semua hak-haknya salat? Ya'tuna biha bihuquqiha. Mereka melaksanakan. Orang yang bertakwa tadi yaitu orang-orang yang mereka melaksanakan solat dengan segala hak-haknya solat. Ad-dhahiriyah, baik haknya yang dhahiriyah, kasyuruti wal adabi, seperti segala syarat-syarat dan adab-adab, wal arkani, dan seperti segala rukun-rukun, wal batiniyah, dan seperti batiniyah, seperti hak-hak solat yang batiniyah, khal khusyu'i, seperti khusyuk, wal khudu'i wal ikhlas, seperti khudu' dan ikhlas. Artinya ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu orang yang melaksanakan salat dengan segala hak-haknya salat, baik hak zahirnya ataupun hak batinnya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian dari razaqnahum, yang kami beri rezeki kepada mereka. Apa razaqna? Ai a'tayna. Sebahagian dari yang kami beri rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya, fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih sifat orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan di jalan taat kepada Allah dari sebahagian rezeki yang Allah berikan. Allah tidak meminta semuanya. Jadi Allah menyatakan dalam awal surah Al-Baqarah ini, mimma, sebahagian dari apa yang telah kami beri rezeki kepada mereka. Jadi di sini kelihatannya razakna beliau artikan dengan a'tayna, berarti muta'addi kepada 2 maf'ul. Wa mimma razaqnahum, sebahagian dari yang telah kami berikan kepada mereka, akannya berarti ada maf'ul yang dibuang yang menjadi aid dhamir yang kembali ke Wa mimma razaqnahum, sebahagian dari yang telah kami beri rezeki akan mereka, akannya yunfikun, mereka menginfakkannya di taat kepada Allah. Wa qauluhu wa mimma razaqnahum fihi hadfun nun, itu di sini ada buang, artinya nun huruf jar, min. Ya, artinya hadfun nun, buang nun, min tab'iyah. Min tab'idiyah, daripada buang nun daripada min tab'idiyah lafdan wa khattan. Jadi secara tulisan enggak ada nunnya, min huruf jar. Secara lafaz juga enggak ada min, enggak ada, sudah berubah menjadi mim. Mimma sudah diidghamkan ke dalam ma mausul, wa mimma. Nah, artinya yunfikun ini artinya makin lama makin gelap pandangan. Yunfikun infaqan wajiban. Mereka menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan. Bisa infak wajib, kazakah, wan nafakah alal walidaini, seperti nafkah terhadap orang tua, wal iyali, nafkah terhadap keluarga, itu wajib. Zakat wajib, nafkah terhadap orang tua, kalau orang tua fakir, menjadi tanggung jawab anak, jadi wajib. Nafkah terhadap keluarga, anak istri tentunya wajib. Au manduban, atau nafkah mandub, katawasu alal iyar, seperti agak lapang terhadap keluarga.
wa muwasatal akarib, seperti menolong kerabat-kerabat, wal fuqara, membantu fakir miskin itu sunnah. Tergantung kondisi, kalau kita memang mampu, di sekitar kita banyak fakir, ya lebih dari sunnah tentunya. Fi ta'atillah, artinya infak karena taat kepada Allah. Ta'liliyah di sini fi ta'liliyah. Nah, jadi mereka menginfakkan fi ta'atillah, arti menginfak mereka karena, ini fi bukan dalam. Mereka menginfak karena taat kepada Allah. Ta'lil min ajli ta'atillah, artinya mereka menginfakkan sebahagian hartanya karena taat kepada Allah. La riya'an wala sum'ah, bukan karena dia, bukan pula karena sum'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah." Surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Hanya saja kami memberi makan kepadamu karena wajah Allah, karena mengharap ridha Allah. Oke. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika il Qur'an wa ma unzila min qablika it Taurati wal Injili wa ghairihima wa bil akhirati hum yuqinun ay ya'lamun ulaikal mawsufuna bima dzukir ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina yu'minun, dan orang-orang yang beriman oleh mereka bima, dengan ma yang diturunkan akan dianya ma kepadamu. Apa itu ma yang diturunkan kepadamu? Al-Quran. Jadi ciri-ciri atau sifat orang bertakwa selanjutnya yaitu orang-orang yang mereka itu beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan beriman pula dengan ma yang diturunkan akan dia ma dari sebelummu. Apa itu ma? Kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Minat Taurat, artinya Taurat kepada Nabi Musa, wal Injil kepada Nabi Isa dan selain keduanya. Selain keduanya Zabur dan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Syis dan lain semuanya. Nah, orang-orang yang semuanya percaya kepada itu, itulah orang-orang yang muttaqin yang sebenarnya. Qulah walladzina yu'minun, artinya ma'tufun alal mausul awal. Alladzina yu'minun ini di atas kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa huwa nau'un akhar lil muttaqin. Itu jenis yang lain dari orang yang bertakwa. Artinya ini orang yang bertakwa dari, coba kita lihat, ada macam-macam orang yang bertakwa. Fa innaha nazalat fi man kana amina bi Isa. Karena ayat ini turun ia pada orang-orang yang beriman ia dengan Nabi Isa. Wa adrakan nabiyya, dan mendapati ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka Abdullah bin Salam, Umar bin Yasir, Salman Al-Farisi, An-Najasi dan lain-lain. Nah, artinya orang yang bertakwa tadi yang pertama orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebahagian rezekinya karena taat kepada Allah. Dan orang yang bertakwa juga yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan beriman pula kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Mereka juga orang bermuttaqin. Wa amman nau'ul awalu fahum musyrikul Arab alladzina lam yursal lahum ghairuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi alladzina yu'minu yang pertama orang yang beriman dengan yang gaib, mendirikan salat, yaitu orang kafir musyrik yang belum pernah diutus rasul oleh Allah kepada mereka, cuma diutus nabi kemudian dia percaya kepada nabi. Jadilah mereka orang yang muttaqin.
Ya, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila. Orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu. Jadi ketika Allah berfirman tentang ayat dengan apa yang telah diturunkan, ketika itu memang Al-Qur'an belum semuanya turun. Karena Al-Baqarah merupakan awal-awal surat yang turun di Madinah, belum otomatis Al-Qur'an belum sempurna ketika itu. Jadi ayat-ayat yang akan diturunkan selanjutnya karena pasti turunnya, maka Allah mengibaratkan dengan madhi bima unzila, dengan Al-Qur'an yang seolah-olah telah diturunkan semuanya padahal belum semuanya. Itu maksud ucapan Syekh Ahmad Sawi, nuzilal mustakbalu mandilatal madhi, ditempatkan mustakbal pada kedudukan madhi, litahaqquqil wuqu', karena pasti terjadinya. Li'annahu, karena Quran, lam yakun tamma nuzuluh, karena Quran ketika itu belum sempurna turunnya. Ya, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan akan diamah daripada sebelummu. Artinya falam yufarriku, mereka tidak membedakan bainal anbiya, antara para nabi. Artinya bihaisu yu'minu nabi ba'din wa yakfuru nabi ba'd, mereka tidak beriman dengan sebahagian atau kafir dengan sebahagian, tidak, tapi beriman dengan semuanya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu meyakini. Ya'lamun, yuqinun ya'lamun, yakin, benar-benar yakin. Jadi qauluhu ya'lamun ay ilman la syakka fi, jadi sebagai pengetahuan, keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, wala raiba, dan tidak ada ragu, la syakka wala raiba. Nah, ulaika, satu sedikit lagi. Ulaika, bermula mereka. Mereka siapa? Al-mausufu nabi madzukir, orang-orang yang disifati dengan apa yang telah disebutkan. Beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfak atau zakat, kemudian beriman dengan semua kitab. Ulaika, bermula mereka itu sabit ala hudan, di atas petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah benar-benar orang yang muflihun, yang beruntung. Artinya al-faizun, yang beruntunglah mereka, bil jannah, dengan sorga, an-najun, lagi yang selamat mereka itu, minan nari, dari neraka. Inilah sifat-sifat orang yang takwa. Semoga Allah menjadikan kita bahagian dari orang muttaqin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Sampai di sini dulu. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan melanjutkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.